Ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun kasa, tuturi handayani. Oke guys, itu tadi adalah 3 simbol dari pencetus Bapak Pendidikan seluruh Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia ya guys, yang seperti kalian tahu. Dan hari ini ada hubungannya. Jadi gue akan ngebahas tentang masalah guru di sebuah kasus yang akhir-akhir ini marak banget dibahas ya guys ya. Jadi hari ini gue akan ngebahas tentang nasib dan mirisnya seorang guru yang dipidana oleh banyak itu. Padahal ini karena kesalahpahaman ya, jadi mereka akhirnya dipidana dan dimasukkan penjara gitu. Sebenarnya kasus-kasus gini tuh udah lama banget ya, cuman guru-guru ini tenggelam gitu aja gitu beritanya dan kasus-kasusnya gitu. Jadi ini kalau menurut gua harus ada support dari pemerintah pusat dan dari pihak-pihak kepolisian juga untuk menentukan juga ya nasib kedepannya nih guru honorer seperti apa ya. Dan yang kita tahu juga guru honorer itu nasibnya tuh miris banget guys, soalnya di Indonesia tuh masih terbilang apa ya, dari sekian banyak kabar beritanya salah satunya adalah nasib dari gaji seorang guru honorer itu tuh nggak seberapa gitu. Jadi kalau menurut gua ada yang perlu dipedulikan dan diperhatikan oleh pemerintah juga soal guru-guru ini. Mereka tuh hanya seorang guru gitu loh. Karena yang kita tahu ya, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Dan mereka ini hanya ingin berjuang di jalannya dan ingin memprioritaskan tuh anak-anak ini tuh maju ke depan gitu. Dan masa depannya cerah. Cuman beritanya ya yang gue baca tuh sangat miris banget gitu loh. Jadi ini tuh udah berbeda banget gitu apa yang dipikirin sebelum-sebelumnya gitu. Contohnya kayak waktu gue masih sekolah dan gue masih kecil dulu, di zaman gue dulu, kalau emang gue salah tuh gue dikasih hukuman gitu, diberi squat jam atau segala macem, push up atau membersihkan kelas atau suruh menjawab persoalannya sampai bisa gitu. Dan kalaupun gua nggak terima ya gue lapor ke orang tua gue, ternyata orang tua gue juga support sama gurunya gitu. Jadi guru-guru ini tuh dan orang tua bekerja sama gitu. Kalau memang anaknya salah atau susah diatur ya pukul aja atau dimarahin. Cuman ini lain ceritanya gitu di kasus-kasus akhir ini gitu di tahun 2024 gitu. Dan ini akan gue bahas beberapa guru-guru yang masuk penjara dan dipidana gitu. Jadi kita mulai untuk yang pertamanya ya. Salah satu dan beberapa di salah satu guru ini mungkin ada yang berat ya dihukum juga ya. Dan mungkin bisa kena denda juga yang gue baca juga ya guys ya. Dan salah satu guru-guru ini tuh semua nasibnya miris banget. Jadi kita bahas langsung ya kasusnya. Oke, kali ini gue akan ngebahas satu guru ya bernama Mase. Beliau ini adalah guru sekolah dasar negeri di Bombana. Beliau dilaporkan akibat salah pukul gitu. Yang gue baca seperti itu guys. Jadi beliau ini, Pak Guru ini berumur 52 tahun, seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 27 Doli di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara cuy. Jadi Bapak Guru Mase ini diduga menganiaya kelas 5 SD gitu. Dan anaknya ini berinisial Rep. Jadi pada Rabu tanggal 9 bulan 10 di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Guru ini menyebutkan waktu di laporan di TKP-nya itu dia menyebutkan kejadian ini bermula di saat dia melihat sampah gitu. Di tong sampah kok banyak banget sampah gitu.
apa belum dibersihkan atau apa gitu. Akhirnya Pak Guru Mase ini menemui si Rep ini gitu, dan akhirnya Rep ini disuruh ya membuang sampah yang ada di sekolahnya, di kelasnya. Cuman si Rep ini marah-marah gitu, kesel gitu, kalau disuruh kayak mukanya sinis gitu. Jadi Pak Guru ini memegang tangannya, terus dia menyuruh cari rekannya ya, temannya yang bisa ngebantu kamu gitu. Cuma dengan tatapan sinisnya si Rep ini, jadi Pak Gurunya bilang, kamu mau nggak buang sampah ini sama teman kamu. Cuman si Rep ini terlalu banyak beralasan, jadinya akhirnya Pak Guru ini kesal dan anaknya ini kena pukul. Cuman tadi niatnya Pak Guru ini tuh nggak memukul. Di kasusnya ini tuh karena salah paham aja sih dari wali muridnya ya, orang tuanya juga nggak terima, dan ternyata si Pak Guru Mase ini ditahan gitu dengan alasan dia dituduh oleh orang tuanya si Rep ini, katanya dia memukul kepalanya terus dibenturkan ke tembok gitu. Cuman dari kasus ini belum ada tindak lanjutnya, cuman karena bapaknya ini nggak terima dari pihak korban, akhirnya Pak Guru ini dilaporkan ke polisi gitu. Dan belum ada tindak lanjutnya lagi tuh, belum tahu ya sampai belum ada berita yang jelas ya. Cuman yang gue baca, akhirnya mereka berdamai gitu dari pihak keluarga sama dari gurunya gitu. Dia minta maaf segala macam karena semuanya ini tuh salah paham gitu dan ketidaksengajaan gitu. Mungkin karena kelalaian gurunya ya, mungkin ya. Dan yang gue baca sih sebenarnya gurunya itu tuh cuman menyuruh anak muridnya ini tuh buat buang sampah. Cuman karena si Rep ini terlalu banyak alasan dan gak suka disuruh-suruh ya, mungkin ya pada posisi waktu itu mungkin ya. Jadi gurunya tuh kesel, akhirnya dia menangkap Rep dan memukul. Sebenarnya memukulnya di beritanya tuh yang gue baca tuh dia nggak mukul kepala gitu loh. Cuman karena si Rep ini menghindar, akhirnya kenanya kepala gitu. Si Rep ini nggak suka ya karena Pak Gurunya kasar, akhirnya dia melaporkan ke orang tuanya. Dan orang tuanya akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib gitu. Karena orang tuanya ini tuh yang berinisial FA ini nggak terima gitu loh atas perlakuan Bapak Guru Mase ini gitu. Kita sebut aja Mase ya. Jadi di sana FA tuh melaporkan, dia tuh protes kepada pihak berwajib gitu. Kalau anaknya tuh dipukul kepalanya dan dibenturkan ke tembok gitu loh. Menyelesaikan masalah ini, akhirnya Pak Guru Mase itu berkoordinasi sama orang tuanya si korban ini, dan dia menjelaskan gitu loh, sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu gitu. Akhirnya orang tuanya mengerti juga, dan Pak Gurunya ini saling meminta maaf kepada korban dan orang tuanya juga, dan akhirnya mereka berdamai dengan cara baik-baik gitu. Sebenarnya sini nih kayaknya salah paham doang gitu guys, jadi sekedar salah paham doang sih. Cuman hampir saja gitu loh nasib guru honorer ini tuh apes gitu. Berikutnya kita akan ngebahas guru yang bernama Pak Zaharman. Beliau adalah guru SMA negeri di Bengkulu, dipolisikan hingga diketapel akibat menegur siswanya sendiri gara-gara hanya merokok. Jadi Pak Zaharman ini berumur 58 tahun. Beliau seorang guru di sekolah menengah akhir negeri 7 di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dan kasusnya ini yang gue baca, beliau tuh menegur anak muridnya ketahuan merokok gitu. Jadi anak muridnya ini nggak terima, akhirnya beliau tuh diketapel matanya, sampai yang gue baca dia akhirnya tuh di kasusnya ini tuh dia buta gitu, permanen gitu, di sebelah kanannya kalau nggak salah gitu. Jadi itu miris banget loh, di Indonesia ini tuh nasib guru-guru honorer itu harus bener-bener ya diperhatikan dari pemerintah pusat, dan emang harus dilindungi gitu loh, harus punya undang-undangnya gitu.
Karena setahu gue di guru-guru honorer ini tuh nasibnya tuh naas banget ya, dari dulu tuh kayak nggak dipeduliin dan nggak memiliki undang-undang perlindungan gitu loh. Dan dari gaji yang sekian-sekiannya itu hanya sebatas buat kehidupannya aja gitu, nggak ada yang lebih gitu. Jadi ini harus ada kepedulian dari berbagai pihak gitu loh untuk nasib guru-guru honorer seperti ini gitu loh. Jadi apalagi mereka tuh hanya bekerja dengan niat dan keahlian mereka masing-masing dengan gaji yang minim gitu loh. Padahal mereka ini adalah guru. Guru itu kalau menurut gua ada pahlawan tanpa tanda jasa gitu loh. Jadi oke, kita balik lagi. Jadi kasusnya ini dia hanya menegur siswa merokok ya di sekolahan ya. Jadi matanya diketapel dan buta permanen gitu di sebelah kanan gitu, yang gue baca ya, kalau nggak salah tolong diralat ya. Jadi ayah tersebut bernama Arpan Jaya, ayah korban PD yang berumur 16 ini tidak terima anaknya ditegur gitu loh, seakan-akan anaknya ini tuh wajar merokok karena cowok, mungkin ya. Di kasus ini gue juga belum terlalu panjang bacanya. Oh maksudnya di kantin sekolah gitu ya, sorry. Jadi di kantin sekolah dia merokok dan ditegur oleh pak guru ini gitu loh. Cuman anaknya nggak terima, lapor ke orang tuanya, dan orang tuanya bilang dia nggak terima kalau anaknya ditegur gitu loh, hanya sebatas merokok gitu loh. Bis tanggal 3 bulan 8 gitu. Saat diperiksa, PD membantah gitu, tuduhan merokok di kantin sekolah, dibilang itu bukan dia gitu, tapi itu temennya gitu. Ternyata dia mengeles gitu ya, mengeles lagi dia. Jadi jawabannya tuh dia melaporkan Zarman ke pihak kepolisian pada Kamis tanggal 8 bulan 8 gitu. Tanggal 3 bulan 8 gitu. Dan hingga saat ini mata Pak Guru Zarman tuh belum membaik, dan itu emang buta permanen guys di sebelah kanannya, gara-gara diketapel sama si siswa ini gitu loh. Dan menurut kalian bagaimana ya, kasus seperti ini harus benar-benar diselesaikan secara kekeluargaan, damai, atau gimana gitu ya? Soalnya ini miris banget gitu loh Pak Zaharman ini nih. Beliau dengan gaji nggak seberapa tapi mendapat perlakuan dari pihak orang tua korban ini kok sampai begini gitu loh. Makanya miris banget gitu. Ini harus ada perhatian lebih banget sih dari pemerintah, bener-bener ya. Kasihan guru-guru honorer gini, dan harus punya RUU gitu loh, undang-undang gitu loh, supaya nggak ada kejadian seperti ini lagi gitu. Lanjut berita berikutnya ya. Oke, kali ini gue akan ngebahas masih seputar kasus-kasus guru honorer yang di Indonesia di berbagai daerah. Jadi ya kali ini gue akan ngebahas Ibu Guru Supriyani yang lagi viral banget ya. Beliau berstatus guru honorer juga. Beliau tinggal di Konawe Selatan dan dipenjara akibat dugaan penganiayaan siswa guys. Lagi-lagi ya guys ya, ini kayaknya nggak ada habisnya gitu loh. Sebelum yang gue bahas tadi juga sama ya, karena kesalahpahaman dan masih ada tindak lanjut dari orang tua dan kepolisian bahwa bisa diajak di jalur di jalur damai gitu secara kekeluargaan. Cuman di saat ini yang gue bahas nih, Bu Guru Supriyani ini nih kayaknya miris banget, lebih miris dari yang lainnya gitu. Jadi Supriyani ini adalah guru honorer guys di Sekolah Dasar Negeri 4 Baito gitu, di Desa Wonua, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara gitu. Beliau dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur gitu pada April 2024 gitu. Supriyani sempat ditahan oleh kejaksaan tapi kemudian penahanannya itu ditangguhkan gitu guys. Jadi dugaan penganiayaan ini tuh terjadi di sekolah pada Rabu tanggal 24 bulan 4 gitu. Pukul 10.00 WITA gitu. Kemudian Supriyani ini dilaporkan oleh orang tua korban ke Polsek Baito gitu. Ternyata
orang tua salah satu dari korban ini tuh salah satu adalah Kanit gitu, kalau nggak salah yang gue baca Kanit gitu ya. Jadi pada Jumat tanggal 26 April 2024 ternyata murid tersebut adalah anak dari anggota Kapolri gitu. Jadi Polri atau Kapolri gue lupa ya, Polri lah. Jadi bapaknya ini namanya Wibowo Hasim, dia menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito gitu loh guys. Jadi ibunya yang bernama Nur Fitriana, mereka melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Jadi akibat kasus ini Persatuan Guru Republik Indonesia itu sangat-sangat memperhatikan ini guru-guru di Indonesia gitu loh. Jadi itu akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus ya Bu, guru-guru honorer yang benar-benar tersangkut masalah gitu loh. Padahal ini masalahnya cuman kesalahpahaman, dan sebenarnya ini niat seorang guru-guru ini tuh buat muridnya tuh biar lebih pinter, lebih punya sikap dan menghormati gitu loh sesama gitu loh. Jadi guru-guru ini masih dianggap sebelah mata, guru-guru honorer ini. Jadi tuh kalau menurut gua dari pihak-pihak yang bersangkutan harus lebih membuka mata gitu, harus lebih ngerti juga tentang nasib guru-guru di Indonesia ini gitu. Salah satu yang sekarang gue bahas, guru-guru ini mereka tuh dari gaji yang enggak seberapa tapi kasusnya itu benar-benar gila gitu loh. Jadi kalau menurut gue harus ada keprihatinan juga buat orang tua kepada anaknya untuk mengajari lebih sopan, lebih punya sikap, tanggung jawab, dan kepedulian sama sesama manusia gitu loh. Jadi itu nggak cuma di luar, di dalam juga harus gitu. Jadi ini harus sudah tanggung jawab semua gitu loh. Kasus-kasus ini tuh miris banget gitu. Padahal guru-guru ini niatnya dan tujuannya itu mengajar gitu loh. Karena dari mereka ini kita bisa pintar, kita bisa melihat masa depan, bisa membawa dan mengharumkan nama bangsa gitu. Karena guru-guru ini jasanya tuh benar-benar ya nggak bisa diganti oleh apapun gitu. Karena mereka ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu loh guys. Jadi dari sekian banyak berita dan kasus-kasus ini, salah satunya Bu Supriyani ini tuh padahal menegur korbannya itu nggak dengan kekerasan gitu loh. Dia masih ada di batas-batas kewajaran gitu loh. Karena muridnya ini nggak terima dan melaporkan ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya ini juga seorang Kanit ya. Jadi Ibu Supriyani ini ditahan dan ditanya gitu oleh pihak kepolisian karena dituduh melakukan kekerasan gitu loh. Dan ternyata di sini yang gue baca belum lama, Ibu Supriyani ini kalau mau damai boleh, tapi dengan bayaran 50 juta gitu kalau nggak salah ya. Itu pakai jalur damai 50 juta loh guys. Jadi guru ini yang tadi gue bilang dari awal, mereka gaji nggak seberapa tapi disuruh dimintai bayaran 50 juta gitu untuk jalur damai gitu. Luar biasa ya. Ya mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi seperti ini gitu loh. Harus benar-benar diperhatikan banget gitu. Sebelum-sebelumnya dan dari dulu juga itu udah banyak kasus-kasus guru honorer ini gitu, nasibnya tuh malang banget gitu. Cuman yang sekarang, zaman sekarang kan beda sama zaman dulu. Sekarang lebih banyak melihatnya lewat sosial media gitu. Kalau ada yang mengeluh atau merasa nggak suka atau enggak ini, dia tuh langsung merekam ke video dan dikirim ke sosial media. Sekarang begitu kan. Yang mengerikannya, makanya sosial media itu harus dipakai dengan benar gitu. Kalau disalahgunakan bahaya juga guys buat pihak-pihak yang lain gitu. Cuman yang gue baca belum lama, Persatuan Guru Republik Indonesia itu Ibu Unifa Rosid ini menyebutkan PGRI harus mengusulkan adanya RUU perlindungan guru gitu loh. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan ada masalah seperti ini,
bisa digunakan undang-undang tersebut gitu untuk melindungi seorang guru gitu loh, semua guru di Indonesia gitu loh, biar tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi gitu guys. Oke, mudah-mudahan gue berharap guru-guru honorer di Indonesia ini bisa lagi dilihat gitu loh, bisa dihargai lagi dari masalah gajinya juga, dari perlindungannya juga gitu. Mudah-mudahan sih guru-guru Indonesia kita tuh kuat bertahan juga dari segala tekanan, dan bisa mengajarkan dan gak lelah, dan bisa mengajarkan juga untuk anak-anak bangsa ini biar lebih maju, sehat, dan beretitude, sopan santun, menghargai sesama, dan lebih memahami gitu apa yang dilakukan gitu untuk kedepannya gitu. Oke, hanya itu aja yang bisa gua kasih ke lu semua. Stay positif, tetap semangat, enjoy in your life, and see you. With all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play,